Langkah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro membuat rival AS China ketar-ketir. Beijing yang selama puluhan tahun menjalin hubungan dengan Caracas, kini menghadapi risiko kehilangan pengaruh di Amerika Latin. Sebab Venezuela selama ini menjadi pemasok penting minyak bagi China, sekaligus mitra ekonomi utama melalui berbagai proyek infrastruktur. Tidak hanya mengguncang stabilitas politik Caracas, aksi Washington pun mengancam kepentingan ekonomi China di kawasan tersebut. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir BBC, Maduro dan Presiden China Xi Jinping diketahui sudah lama menjalin hubungan yang dekat. Kedekatan itu terlihat sejak Maduro mengunjungi Beijing pada 2023. Hubungan China dan Venezuela selama ini bersifat saling membutuhkan. China memerlukan minyak, sementara Venezuela membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan. Beijing telah berinvestasi besar di Caracas, terutama di sektor infrastruktur dan energi. Selama lebih dari 2 dekade, Beijing mengucurkan lebih dari 100 miliar dolar AS atau sekitar 1.600 triliun rupiah untuk proyek rel kereta, pembangkit listrik, dan pembangunan lainnya. Sebagai imbalannya, Venezuela memasok minyak ke China. Sekitar 80% minyak Venezuela pada 2025 dikirim ke China. Meski jumlah itu hanya sebagian kecil dari total impor minyak China, perusahaan besar seperti CNPC dan Sinopec dinilai memiliki aset penting di negara tersebut. Namun hubungan yang dibangun selama puluhan tahun itu akhirnya terguncang setelah AS menangkap Maduro. China bersama sejumlah negara lain langsung mengecam tindakan Washington itu. Beijing menilai AS bertindak semena-mena dan menegaskan kedaulatan setiap negara harus dihormati sesuai hukum internasional. Meski mengecam keras, China kini harus berhati-hati. Beijing perlu menjaga pengaruhnya di Amerika Selatan, mengatur hubungan dengan pemerintahan Trump, dan menyusun strategi baru di tengah persaingan global yang makin tidak menentu. Sebagian pihak menilai situasi ini bisa menjadi peluang bagi China. Namun ada juga risiko besar, ketidakpastian, dan kekecewaan karena tatanan internasional yang selama ini dijaga mulai goyah. China dikenal menyukai stabilitas dan perencanaan jangka panjang. Kekacauan bukan hal yang disukai Beijing, tetapi sering muncul selama pemerintahan kedua Trump. Xi Jinping sendiri merasa China sudah menunjukkan betapa pentingnya peran negaranya dalam industri dan teknologi dunia. Kini, tantangan baru kembali muncul. Langkah Trump untuk menguasai minyak Venezuela memperkuat kecurigaan China terhadap niat AS. Beijing pun mempertanyakan sejauh mana Washington akan membatasi pengaruh China di kawasan Amerika Latin. Dalam wawancaranya dengan NBC, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Amerika tidak ingin wilayah Barat menjadi basis bagi musuh atau pesaingnya. Pernyataan itu dianggap sebagai pesan langsung agar China menjauh dari kawasan Amerika Latin. China kemungkinan tidak akan langsung mengikuti keinginan tersebut. Beijing memilih menunggu perkembangan sambil mengecam laporan yang menyebut Washington ingin memutus hubungan ekonomi Venezuela dengan China dan Rusia. Sebagian pengamat menilai China juga mengamati kemungkinan dampak situasi ini terhadap Taiwan. Xi Jinping diketahui berulang kali menyatakan Taiwan harus bersatu kembali dengan China, bahkan jika harus menggunakan kekuatan militer. Namun menurut analis David Sachs, China tidak akan menyerang Taiwan hanya karena AS bertindak di Venezuela. Beijing dinilai belum yakin bisa menang tanpa menanggung kerugian besar. Untuk saat ini, China akan terus menekan Taiwan secara perlahan agar mau berunding. Krisis Venezuela menjadi tantangan yang tidak diinginkan China dan berisiko mengganggu rencananya memperluas pengaruh di negara-negara berkembang. China juga tidak ingin merusak hubungan dagang dengan AS, tetapi juga tak mau kehilangan pengaruh di Amerika Latin. Menjaga keseimbangan ini semakin sulit karena sikap Trump yang tidak terduga. Negara-negara Amerika Selatan juga dikhawatirkan mulai menjauhi China karena takut menarik perhatian AS. Padahal, kawasan ini sangat penting bagi pasokan pangan, energi, dan sumber daya alam China. Nilai perdagangan dua arah China dengan kawasan tersebut kini mencapai lebih dari $0,5 triliun AS. AS juga menekan Panama agar membatalkan kepemilikan pelabuhan China di sekitar terusan Panama. Langkah ini semakin membuat Beijing khawatir kehilangan pijakan strategisnya. Meski begitu, China tetap konsisten mendekati Amerika Selatan dengan pesan kerjasama dan penolakan terhadap tekanan sepihak. Sementara itu, hubungan negara-negara dengan Amerika Serikat di era Trump dinilai tidak stabil.
Kondisi ini memberi peluang bagi China untuk menampilkan Xi Jinping sebagai pemimpin yang lebih konsisten. Menurut Eric Orlander dari The China Global South Project, situasi Venezuela bisa berakhir seperti Irak. Dulu, AS mengeklaim minyak Irak akan membiayai pemulihan negara itu, tetapi kenyataannya tidak terjadi dan kini China justru menjadi pembeli utama minyak Irak. Hal serupa dinilai berpotensi terjadi di Venezuela. Selama bertahun-tahun, Kongres AS mendorong pemerintah untuk menahan pengaruh China di Amerika Selatan. Saat ini, AS sudah bergerak, tetapi langkah berikutnya masih belum jelas, sehingga situasi tersebut penuh risiko. Dan China, menurut banyak pengamat, dikenal tidak suka mengambil keputusan yang bersifat spekulatif. Kedepannya, China harus menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan pengaruhnya di Amerika Latin di tengah tekanan AS yang semakin terbuka. Krisis Venezuela bukan hanya mengancam kepentingan ekonomi Beijing, tetapi juga menguji strategi jangka panjang China dalam persaingan global. Ikuti terus informasi terkini terkait isu global hanya di YouTube Kompas.com.